Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farika Daniar. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021 Seni Broadcasting dan Film Universitas Negeri Jakarta. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran saya ke-1 yang dilaksanakan di SMK Al-Amanah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Untuk kelas 11 produksi siaran program televisi di mata pelajaran Tata Artistik. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu lagi ya di pelajaran Tata Artistik. Nah, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat dan juga tetap sehat gitu ya. Sebelum kita mulai nih untuk belajar hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Baik, siapa yang akan memimpin doa biasanya? Mana Pak Kiki? Baik, Bu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Oh iya, Kiki katanya kemarin-kemarin nggak masuk karena sakit. Sekarang sudah sehat. Alhamdulillah, Bu. Udah sehat, Bu. Ya, itu Kiki kalau bertiga itu harus menggunakan masker. Baik, Kita Bu. harus tetap jaga kesehatan, protokol kesehatannya ya. Bu. Ada yang masih ingat? Minggu kemarin itu kita membahas tentang apa? Siapa coba yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Oke, baik. Rapa, silakan. Penata artistik, Bu. Oke, jadi minggu kemarin itu kita membahas tentang apa dasar-dasar tata artistik ya. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai pengerjaan set untuk program televisi. Kita kalau program televisi itu ada talk show ataupun news berita ya. Nah, jadi kita akan mempelajari materinya itu mengenai pengerjaan set. Nanti indikator pencapaiannya setelah kalian belajar ini itu, kalian bisa menjabarkan mengenai pengerjaan set seperti apa di televisi, kemudian kalian bisa menganalisis pengerjaan setnya untuk program televisi bagaimana, dan nanti pada akhirnya kalian akan bisa mengonsep, kalian akan bisa membangun dan melaksanakan bagaimana sih membuat set itu. Tujuannya untuk apa belajar ini? Tujuannya itu yang pertama, nanti kalian itu mampu kan menjabarkan mengenai pengerjaan set di televisi. Kemudian nanti kalian itu mampu juga untuk menganalisis harus apa saja, ada apa saja gitu di dalam pengerjaan set televisi ini. Yang terakhirnya nanti kalian akan mampu juga untuk membangun atau menciptakan dan melaksanakan pengerjaan set tersebut. Nah, sekarang kita belajar mengenai manfaat. Manfaatnya itu untuk apa? Nanti kalau kalian bekerja di dunia industri, misalkan nanti di antara kalian ada yang pengen bekerja di televisi, kalian nanti sudah memiliki kemampuan, kalian sudah memiliki keterampilan untuk menjadi penata artistik. Salah satunya itu dengan belajar ini, pengerjaan set. Sekarang Ibu akan tunjukkan kepada kalian, Ibu akan share sebuah video. Ya, video nih. Coba kalian amati video ini. Jadi sudah lihat ya, ada tayangan videonya. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan ke Ibu tadi itu tayangan seperti apa sih kejadiannya? Coba, silakan. Background-nya yang jatuh, Bu. Background-nya jatuh. Terus, ada lagi? Dari tayangan tadi itu, kita melihat ada apa? Ada sebuah produksi untuk program televisi lah. Dalam tayangan tersebut tadi, di sana kita melihat ada set. Tapi ketika on air sedang berlangsung, tiba-tiba ada papan yang jatuh. Akan kena ke presenter tersebut. Itu adalah tanggung jawabnya siapa? Penata artistik. Nah, itu adalah tanggung jawabnya penata artistik. Kenapa bisa sampai seperti itu? Kira-kira menurut kalian kenapa? Kurang lurusnya, Bu. Kurang lurus, Bu. Oh, gitu, kurang lurus. Kurang apa lagi? Kurang kencang, Bu. Kurang nempel, Bu. Kurang nempel, kurang kencang, seperti itu ya. Tidak ada penyimbang, Bu. Nah. Akunya nggak bener, Bu.
Pakunya nggak benar. Jadi itu yang tadi ada di belakangnya itu adalah papan-papan bentuknya ya. Bisa berupa triplek seperti itu. Jadi nanti kita pun kalau praktek, kita akan membuat itu, mempraktekkan ya. Seperti itu ya. Tapi sebelumnya anak-anakku, di tengah-tengah kita sudah hadir. Ini beliau adalah dosen dari Ibu sudah PPG saat ini. Beliau bernama Pak Endra. Ayo ucapkan salam kepada Pak Endra. Assalamualaikum Pak. Ya, yuk kita lanjutkan lagi ya. Yuk kita lihat dulu nih penjelasannya kenapa sih bisa jatuh seperti itu. Ibu akan share screen. Apa itu set dalam program televisi? Jadi ini ada yang mengartikan bahwa set itu menampilkan lokasi atau situasi di mana syuting berlangsung ya. Di banyak program set menjadi kesan pertama bagi penontonnya. Jadi di berbagai program itu set itu yang paling menentukan loh. Jadi ini acara apa ya gitu. Jadi penontonnya sudah tahu gitu ya. Kemudian menurut TransTV itu set merupakan struktur non permanen yang bersifat sementara dan digunakan dalam produksi program televisi. Ayo disimak, diingat ya dan dipahami. Set merupakan struktur non permanen. Berarti kalau non permanen itu bisa dipindah-pindah ya. Bisa digeser atau mungkin nantinya bisa kita ubah-ubah lagi ingin seperti apa setnya. Itu ya untuk pengertian setnya. Paham sampai sini anak-anak? Insya Allah Bu. Bu. Ya, anak-anak hebat. Kita lanjut ya sekarang ke fungsi set. Set itu memiliki fungsi yang pertama memberikan latar atau background dan lingkungan fisik untuk mendukung sebuah adegan. Yang keduanya, menumbuhkan suasana yang sesuai agar mampu menceritakan kepada khalayak tentang waktu dan tempat kejadian itu terjadi. Kemudian yang ketiga, set akan menjadi pembeda dari suatu program dengan program yang lainnya. Kemudian, set yang baik akan membuat produksi menjadi lebih efektif karena set akan memfasilitasi pemain untuk tampil secara maksimal gitu. Ya, di sini jenis set buatan ya menurut Ramdhani terbagi beberapa jenis. Yang pertama ada open area staging, merupakan panggung terbuka yang biasanya digunakan untuk pertunjukan tarian, opera maupun teater atau musik show gitu ya. Jadi Ibu biar gampangnya memberikan gambaran ke kaliannya itu kayak acara-acara di TV musik gitu kan suka ada di luar inbox ya. Nanti penyanyinya datang, nanti ada presenternya juga kayak gitu. Nah, itu namanya jenis setnya itu di belakang kan di belakangnya suka ada tuh mereka tuh ngebangun set misalkan setiap harinya kadang misalkan berubah atau sebulan sekali seminggu sekali itu berubah di belakangnya itu open area. Kemudian ada open and staging merupakan jenis panggung yang menyerupai box lipat biasanya digunakan untuk acara talk show. Kemudian di sini yang ketiga ada table setup. Pasti table setup ini kalau dilihat dari gambarnya itu kayak untuk pembaca berita ya. Iya, Bu. Nah, set yang menggunakan meja, dominannya itu mereka menggunakannya meja gitu. Dan biasanya digunakan untuk acara diskusi. Yang terakhir itu ada audience show, merupakan set yang penontonnya merupakan bagian dari set itu sendiri. Nah, materi selanjutnya itu, paham sampai jenis-jenis set? Salah, Bu. Insya Allah paham ya. Ada elemen set. Elemen set itu ada apa saja? Nah, ini yang nantinya kita belajarin itu agar kita bisa membuat sebuah set. Jadi kita tahu ingin membuat set itu seperti apa gitu ya. Ada standar set unit, yaitu terdiri dari papan yang lunak. Ada soft wall dan hard wall gitu ya, yang kerasnya. Jadi kalau standar set itu terdiri dari papan yang lunak dan papan yang keras gitu. Keduanya tuh digunakan untuk meniru dinding interior maupun eksterior. Karena kalau kita menggunakan bata beneran seperti ini, nanti kan nggak bisa dipindah-pindah gitu. Kalau misalkan kita membangun set, menyerupai bata tersebut, itu bisa kita geser-geser gitu. Yang kedua ada apa nih? Hanging unit. Hanging unit ini digantung pada jalur-jalur di atas ya. Jadi seperti apa ya? Di sini ada siklorma, drop, dan tirai. Yang selanjutnya itu ada apa nih yang ketiga? Coba baca yang ketiga apa? Dress dan curtain ya. Jadi ini ada tirai yang tadi Ibu jelaskan juga. Yang selanjutnya itu ada platform ya dan wagon. Berbagai macam platform ini merupakan alat-alat untuk membuat tinggi gitu ya. Nah, seperti apa sih? Platform itu sebagai kayak papan pijakan yang di bawah seperti itu ya. Nanti ada gambarnya. Kemudian yang kelima ada set basis ya. Merupakan elemen penghias yang penting juga. Nah, gambarnya seperti apa? Ini dia gambarnya.
Bisa kalian lihatlah sebagian seperti ini, tapi nanti kalau pengen lebih jelas saat kita praktek di sekolah, kalau enggak nanti kalian bisa lihat tayangan di YouTube ya. Begitu ya. Nah, ini tadi ada platform kata Ibu, ini seperti apa pijakan atau panggungnya gini ya. Kemudian di sini tuh kita juga akan membahas tentang konstruksi set. Di sini untuk joining unit itu ada yang namanya lacing, menggabungkan elemen setting dengan menggunakan tali. Kemudian ada metal fasteners menggunakan logam atau paku. Kemudian kalau misalkan kita ingin menerapkan atau menempelkan kain, itu juga bisa kita menggunakan clamps atau menggunakan penjepit. Itu adalah joining unit. Sekarang ada yang namanya supporting unit. Ya, seperti apa? Nah, yang tadi di video kita pas awal, itu kan ada papan yang jatuh. Ternyata mungkin papan tersebut tidak menggunakan L-brace-nya secara baik. L-brace itu pengokoh set berbentuk L. Kemudian ada timber strap, pengokoh gabungan elemen yang diletakkan di sudut atas. Kemudian ada stabilizing unit, bagaimana menyeimbangkan unit atau set yang tadi sudah kita buat. Yang pertama itu pakai karung pasir. Nah, itu pakai karung pasir. Jadi nanti agar dia tidak jatuh, di belakangnya tali dikaitkan atau ditalikan ke karung pasir. Jadi dia tidak terjatuh. Nah, dari penjelasan Ibu ini sudah kebayangkan kira-kira yang tadi itu kenapa ya? Kok bisa sampai jatuh seperti itu? Ada yang mau bertanya nggak? Oke, Rahma. Apa Rahma? Silakan bertanya. Siklorama itu apa, Bu? Siklorama. Tadi Ibu sudah sedikit memperlihatkan ya gambarnya. Ada yang bisa jawab nggak temannya siklorama itu apa? Saya menjawab. Ya, apa dia? Siklorama adalah background sederhana yang serbaguna, yaitu sebuah kain muslin atau kanvas panjang tidak terputus yang digantung melingkupi 2, 3, atau 4 studio. Ya, bagus. Baik, berarti Ibu anggap kalian sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Sekarang kalian ada tugas per kelompok. Ya, tugas per kelompok. Ini akan Ibu share tugas kelompoknya. Nanti kalian silakan berdiskusi dengan kelompok kalian di GCR ya. Ini untuk nama-nama kelompoknya, silakan ditulis dulu. Tugasnya adalah, nih, nanti yang akan kalian analisisnya itu di screenshot ya. Jadi difotokan di screenshot. Nah, setelah itu hasil dari screenshotnya itu kalian simpan di PowerPoint. Jadi nanti kita akan presentasikan. Setelah kalian berdiskusi, nanti kalian dibuatkan di PowerPoint-nya, lalu dikumpulkan di GCR. Tapi waktunya tidak lama. Ini adalah tayangan apa? Silakan kelompoknya Dian dan juga Abdul Aziz ya tadi ya. Silakan coba dijelaskan di presentasi. Ya, jadi yang materi pertama itu adalah acara talk show di Net TV, salah satunya adalah ini talk show. Nah, untuk yang kedua adalah apa aja sih yang ada dalam elemen ini talk show. Jadi ada standard set unit, itu menggunakan hard wall, terus ada set pitches, dan satu lagi ada platform sama wagon. Dan ada beberapa penjelasan juga dari jenis elemen set yang ada dalam acara ini talk show. Yang pertama ada standard set unit yang menggunakan hard wall. Untuk hard wall yang digunakan pada acara ini talk show ada berupa pintu kayu yang terletak pada belakang panggung atau di belakang backstage. Untuk set pitches-nya ada seperti hiasan atau properti berupa pegangan tangga. Dan satu lagi ada platform atau wagon, itu digunakan sebagai tumpukan pada bawah panggung. Tadi katanya yang mana nih? Yang dekat pintu ini. Untuk yang standar set unitnya ada di belakang pintu backstage. Ini. Yang belakangnya ya. Terus? Untuk set pitches-nya itu ada pegangan tangga, Bu. Ini. Ya. Terus? Untuk platform sama wagonnya itu ada tumpukan yang di bawah panggung. Ini. Ya, sebagai tangga. Oke, Dian bisa menyimpulkan? Jadi hari ini kita belajar mengenai pembuatan set untuk program televisi. Ketika pembuatan set, kita harus memperhatikan beberapa hal dan memastikan bahwa set yang kita pakai itu sudah kokoh. Jangan sampai sebuah set itu terjatuh ketika kita sedang syuting karena akan menghambat pekerjaan dan produksi kita. Sebelum Ibu tutup, ini Ibu juga sudah hadir nih bersama kita. Ini ada guru pamong Ibu. Ya, berikan salam untuk Pak Ari Agung. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ikuti terus arahan dan bimbingan dari Ibu Harika dengan baik. Semangat ya anak ya. Kita akan jumpa lagi minggu depan ya. Nanti di pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas mengenai penataan
propertinya. Itu materi yang akan kita bahas untuk minggu depan. Ya, untuk menutup jumpa kita hari ini, silakan kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Demikian video praktek pembelajaran saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.